Momentum peringatan Hari Konsumen Nasional tahun ini kita diajak untuk tidak hanya memahami hak dan juga kewajiban sebagai konsumen, melainkan juga berperan lebih aktif dalam membangun perekonomian bangsa. Tahun ini Hari Konsumen Nasional mengusung semangat konsumen nasional berdaya, pelaku usaha dalam negeri berjaya. Ini menegaskan pentingnya konsumen sebagai aktor utama, pemirsa, dalam menentukan arah pasar dan juga mendorong pelaku usaha di dalam negeri untuk terus meningkatkan kualitas produknya supaya tidak hanya berjaya di rumah sendiri, tetapi mampu untuk bersaing secara global. Dan di sisi lain, konsumen global kini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan gaya hidup yang tentunya harus berkelanjutan. Konsumen Indonesia pun makin selektif. Mereka berhati-hati dalam berbelanja dan semakin sadar pentingnya kualitas harga dan juga keberlanjutan. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana posisi strategis konsumen di dalam negeri, tantangan pelaku usaha nasional dan juga peran negara dalam mengarahkan pasar yang sehat dan juga berdaya saing, kami sudah bergabung dengan Tulus Abadi, ini selaku Ketua Harian dari YLKI. Selamat siang, Pak Tulus. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Tulus, setiap tanggal 20 April diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional, tapi kita sudah melihat perbedaan konsumen pada tahun 2025, 2024 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kita memaknainya, Pak? Dari perbedaan ini apa saja sih perubahan yang dirasakan konsumen, Pak? Ya, saya kira ada beberapa catatan reflektif terhadap isu perlindungan konsumen Indonesia ya. Pertama soal indeks kepercayaan konsumen di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan data terakhir atau riset terakhir, indeks kepercayaan konsumen Indonesia itu sebenarnya sudah setara dengan negara-negara maju dengan skor 60,11 dan itu artinya konsumen kita sudah kritis ya. Jadi satu level lagi konsumen Indonesia itu levelnya adalah berdaya. Jadi kalau lihat wawancara ibu-ibu tadi itu menandakan memang sudah lumayan kritis untuk mencermati suatu transaksi yang dia lakukan baik di pasar konvensional, saya menyebutnya begitu, ataupun juga di pasar virtual atau pasar e-commerce yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, namun di sisi lain memang dengan era digital ekonomi ini menjadikan ada satu fenomena yang harus dicermati oleh konsumen bahwa berbelanja atau berselancar berbelanja di e-commerce itu harus lebih cerdas di dalam mencermati transaksi-transaksi yang diberikan, dan ini menjadi satu catatan kritis sendiri bahwa ketika kita bertransaksi dengan e-commerce itu memang harus lebih jeli, lebih cerdas dibanding kalau kita berbelanja atau bertransaksi di pasar konvensional. Nah, ini negara harus lebih hadir di dalam memberikan satu perlindungan kepada masyarakat dengan aspek digital ekonomi, jangan hanya menggali ceruk ekonominya saja, tapi bagaimana melindungi konsumen dengan era digital ekonomi yang saat ini pertumbuhannya sangat pesat. Kalau tadi diwawancara oleh Metro, ibu-ibu memang mengatakan dia lebih senang dengan pasar konvensional atau dia sebut pasar tradisional. Itu mungkin level untuk ibu-ibu yang atau konsumen yang baby boomer ya, tapi untuk masyarakat konsumen yang sudah Gen Z, Gen X dan segala macam itu justru lebih gandrung dengan transaksi berbasis e-commerce. Ini yang sebenarnya harus ada literasi tersendiri di dalam upaya melindungi dirinya ataupun orang lain. Gitu. Nah, kira-kira gambarannya itu. Nah, kalau kita bicara regulasinya sebenarnya saat ini sudah cukup baik di Indonesia ya. Secara general sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Pelindungan Konsumen. Kemudian terkait dengan pelindungan data pribadi juga sudah ada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, juga terkait e-commerce sudah ada peraturan pemerintah tentang belanja berbasis elektronik. Nah, itu tinggal bagaimana pengawasannya oleh regulator, oleh pemerintah, dan juga masyarakat sendiri harus memberdayakan dirinya sendiri, ya. Dan bagi pelaku usaha itu harus terdorong untuk membuat satu standarisasi produk yang jelas dan beritikat baik di dalam melakukan transaksi dengan konsumennya, baik yang berbasis elektronik, online, ataupun juga yang konvensional. Itu saya kira harus sinergis antara dua belah pihak, dan kemudian lagi-lagi dituntut adanya perlindungan yang lebih kuat dari pemerintah dalam pengawasan baik pada pasar konvensional ataupun pasar virtual atau pasar online.
Pak Tulus, emang regulasi sudah ada, tapi bentuk konkret perlindungan bagi para konsumen, baik yang aktif berbelanja di e-commerce maupun secara langsung di pasar-pasar ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kita bicara pasar konvensional ya, katakanlah di supermarket ataupun di pasar tradisional, itu ya bagaimana pemerintah memastikan bahwa barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Artinya misalnya untuk makanan minuman tidak mengandung zat-zat yang tidak dilarang ya, atau bahan pangan yang sesuai dengan aturan, ataupun kalau barang-barang itu berupa fashion dan lain sebagainya, maka tidak ada diskon yang manipulatif ya, seolah-olah diskon padahal tidak. Nah, itu bentuk kehadiran negara harus mengontrol itu. Jangan sampai itu dibiarkan tanpa kontrol dan kemudian regulasi itu menjadi terdampak karena tidak diimplementasikan dengan baik. Dan masyarakat juga harus kritis di dalam melihat itu. Ketika misalnya ditawarkan sebuah diskon 70% misalnya, apakah betul itu diskon 70%? Jangan-jangan dinaikkan harganya lebih dulu. Ya, dan itu dilarang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang keras menaikkan harga lebih dulu untuk memberikan diskon. Itu bisa dipidana. Nah, masalahnya siapa yang melakukan controlling terhadap itu? Nah, kalau di pasar virtual atau pasar e-commerce, ya itu adalah juga banyak barang-barang beredar yang tidak memenuhi standar ataupun penipuan, seperti barangnya tidak sampai dan lain sebagainya, ya. Dan itu juga menyangkut pelindungan data pribadi yang sampai sekarang juga masih banyak pelanggaran-pelanggaran terkait dengan transaksi-transaksi elektronik, baik di sektor barang ataupun jasa. Nah, inilah yang menjadikan tantangan besar bagi pelindungan konsumen di Indonesia di era e-commerce atau sekarang dengan era AI dan lain sebagainya, itu menjadikan makin besar ya, baik pada masyarakat, pelaku usaha, dan juga bagi pemerintah sendiri. Iya, Pak Tulus, tapi untuk laporan yang masuk ke YLKI, ini didominasi dengan laporan terkait dengan digital kah atau masih yang konvensional? Kalau memang untuk digital, berapa persen Pak porsinya dibandingkan dengan yang lain? Pak Tulus, apakah masih tersambung dengan kami di studio Metro TV? Oke, baik. Sepertinya terjadi kendala teknis dan kita akan kembali mencoba untuk menghubungi Pak Tulus Abadi selaku pengamat perlindungan konsumen dan juga ketua harian dari YLKI, yang mana pemirsa untuk diketahui setiap tanggal 20 April ini diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional. Dan setiap Hari Konsumen Nasional yang selalu digembor-gemborkan, yang selalu dibicarakan adalah terkait dengan hak-hak konsumen, kemudian bagaimana mencerdaskan konsumen di dalam negeri. Karena ini akan berkaitan dengan bagaimana arah pasar ke depannya. Kemudian tidak hanya terkait dengan arah pasar, ini juga akan memberitakan dan juga akan melihat bagaimana ke depannya, terutama untuk perlindungan konsumen dan juga perlindungan bagi usaha di dalam negeri. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat dan juga stakeholder ini memiliki peran yang cukup besar terkait dengan perlindungan konsumen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.